Udah. Halo, sore semuanya, ini Pak Puknung yang dilaporin sama Wali Kota Mataram. Inilah kondisi rumah Pak Puknung. Jadi bisa dilihat ini. Nah, ini atap-atapnya ini disumbangi sama warga di samping. Ini masih di Ina Nung tinggal sama anak sama cucu bertiga di sini. Jadi rumahnya dulu di tahun 2020 itu dihancurin. Jadi sampai sekarang ya nggak bisa bangun lagi karena Ina sudah nggak punya suami dan ya itulah hidup apa adanya Ina. Yang mau kita tanyakan itu kemarin itu di Polres, bagaimana Ina? Apa aja yang ditanyakan sama penyidik Polres Mataram? Ini lah tanah dia dah hak kena isi dia berhak di tanah no. Enak. Ya berhak seenak kalau enak tempatan tanah itu haknya enak sudah. Dari dulu enak tinggal di sana. Iya. Dari kakek moyang di enak kan gitu kan dia. Umurnya enak berapa tuh? 10 tahun. Tinggal berapa orang di rumahnya ini, di tenda ini orang bertiga. Kalau ada 7 datang berempat, berlima tidur. Bukan sama Ina. Terus kenapa Ina betah tinggal saya betah Ina tinggal itu nanti narado Ina tinduk mulai Bali Ina mulai tanah Ina. Bukan dia. Oh iya. Terus apakah penyidik kemarin itu nanyain soal sertifikat? Iya, sertifikat. Oh ini ada sertifikatnya Ibu Ratna Sari Dewi, ada 2. Oh iya memang betul ada 2 sertifikatnya, tapi di mana tempatnya ngambil sertifikat, di mana tempatnya bikin. Ini ada tahu dia punya sertifikat Ibu Ratna Sari Dewi, enak kan? Ya, masa nggak tahu Ibu Ratna Sari Dewi bikin apa namanya surat sertifikat itu ya nggak tahu, apa saya nggak tahu di mana tempatnya beli, di mana tempatnya nada tangan, nggak ada. Warga juga nggak tahu, apalagi Ina yang punya nggak tahu di mana tempatnya beli, di mana tempatnya ngambil tanah itu kan tanah masyarakat, nggak boleh dijual beli kalau tanah masyarakat. Ini bahasa saja kan tanah GG, nah gitu kan dia penyidiknya. Berarti Ina tahu kalau di sini itu tanah GG yang nggak boleh disertifikat. Nggak boleh sertifikat, nggak boleh dijual beli untuk masyarakat. Jadi dulu Ina sendirian di sana, iya dulu sendirian sama bapak sama ibu. Tapi masyarakat nggak ada yang tempatnya, bikin rumah semua dan 60 orang saya bawa ke sana. Jadi betul Ina, iya kan. Karena Ina yang kelola tanah ini sejak dulu dari bapak almarhum bapak. Jadi ketika ada nelayan yang tidak punya tempat untuk membangun rumah, Ina kasih tempat di sini. Kasih tempat di sini semua. Ina lebih saya tarik orang-orang masyarakat di sana, makanya tidak ada tempatnya bikin rumah dulu, makanya Ina suruh ke sana temenan Ina. Gitu kan dia. Betul Ina, iya. Aku iya wah. Ya no waktu udah tegusur nih nak. Bagaimana? Waktu Ina tegusur 26. Tanggal 26. Tanggal 6. Tanggal 6. Iya. Tanggal 6. Terus waktu Ina tegusur itu di mana tempat Ina tinduk? Yo tono lerurang kata Ina gitu kan. Kau di jalan? Di jalan. Tidur di berapa lama Ina berapa hari Ina le rurang yo lepas Ina sembahyang subuh terus masuk di tanah itu engkau ani. Oh iya tidur di mana Ina? Di atas runtuhan sih Ina. Sudah berapa minggu saya Ina tidur di runtuhan, baru Ina bikin tenda. Di mana Ina bikin tenda? Iya tono bengal di tanah Ina segitu kan dia. Betul ini tanahnya, iya betul. Tapi masyarakat yang punya semua, bukan Ina aja yang punya. Masyarakat yang punya, masyarakat banyak di sana. Enak gitu kan dia. Terus waktunya digusur itu tak dikasih
uang. Dia bilang enggak ada uang. 5 rupiah aja enggak, Ina pernah kita uang. Gitu kan sama Ina. Betul ini enggak pernah dikasih uang. Ya betul. Be Ina dikasih kepel Ina. Sedang Ina teganu udah karung sini yang sekik suruhnya tangkap kelambi. Jadi apa karung? Oh iya. Terus iya kan Ina tuh gitu kan Ina. Jadi dengan tahun pira itu ya tahun Ina tahun sekolah dia tahun dengan datuk moyang Ina itu kalau sampai Ina tuh umbetan di sekolah. Lah siapa membacakan Ina nanti? Yuk itu bacaan lu teman-teman Ina lu suruh baca kalau bisa bacaan Ina. Mantap omongannya Ina iya yuk maka kan mantap lah sih. Yuk memang iya doang sih sampai Ina ruku. Terus si Ibu Ratna Sari Dewi ini pernah ketemu sama Ina? Enggak pernah ketemu. Nah, iya kan karena Ina sering Ina ketemu sama Ibu Ratna Sari Dewi. Kita arwah baik dan Ina wah kita. Misal dengan mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun tapi amanah ada di dunia ya gitu sudah Bu Ratna Sari Dewi saya enggak pernah lihat. Apakah pernah Ibu Ratna Sari Dewi itu mengelola tanah di sini? Pernah mengelola lah sehingga dia bisa mengklaim dan buat sertifikat. Pernah dilihat sama masyarakat di sini? Enggak pernah sama sekali dan enggak pernah ke sini Bu Ratna Sari Dewi. Oh, enggak pernah. Berarti kan enggak sih ngaku-ngaku tanah ini doang jaring, tak ngaku-ngaku tanah dari orang. Oh bisa dia ini ya. Ini kan pertanyaan kita semua itu kan kenapa Ibu Ratna Sari Dewi yang tidak pernah mengelola secara langsung, menguasai dan mengelola tanah ini secara langsung dibuatin sertifikat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa di atas tanah sempadan pantai, ini kan tanah sempadan pantai istilahnya Ibu tanah geger, yang di dalam undang-undang manapun itu menjelaskan tanah sempadan pantai tidak boleh disertifikasi dan diperjualbelikan. Lah, berarti kan masalah terbesarnya ini kan masalah di pemerintahan yang asal-asalan membuat sertifikat, sehingga dampaknya rumah Ina yang nggak tahu apa-apa digusur sampai sekarang Ina ditelantarkan oleh Pemkot Mataram. Jadi karena bagi kita Ina adalah simbol perjuangan bagi ibu-ibu untuk mempertahankan haknya, untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Jadi siapapun nanti yang akan menanyakan masalah kasus tanah ini, Ina tempat kita sebagai bukti, sebagai saksi sejarah siapa sebenarnya yang pertama mendiami tempat ini, yang mengelola hingga merawatnya sampai sekarang. Kalau tanah ini dulu kan menurut informasi tahun 70-an, tahun 60-an itu kan nggak ada yang berani tempatin karena masih serem, gelap, serem, nggak ada lampu, Ya. Terus Ina lah yang mengelola sama dari dulu itu, memberanikan diri. Terus sekarang setelah tanah ini harganya cukup tinggi, itu 200 juta per hari, makanya mereka ingin ambil alih tanah Ina. Siapa Ibu Ratna Sari Dewi ini? Sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa itu Ibu Ratna Sari Dewi. Ada yang tahu Ibu Ratna Sari Dewi. Artinya bisa kita duga bahwa sertifikat itu sertifikat palsu. Iya, katina kana ya. Sertifikat palsu, dan masalah Ina yang dilaporkan di Polres Mataram atas tuduhan penggeledahan lahan. Jadi Ina yang memperjuangkan haknya dilaporin karena tuduhan penggeledahan lahan. Nah itu jadi masalah di kita, padahal itu tadi sejarahnya selama ini bahwa Ina lah yang pertama mengelola, menguasai lahan ini, dan Ina punya hati yang bijak, nggak seperti wali kota Mataram. Ketika ada masyarakat yang terlantar diajak untuk menempati lahan ini, makanya dikatakan Ina ini menggeregah lahan orang, tuduhan itu. Dan ini tuduhan serius yang dilayangkan. Pemerintah Kota Mataram mengatasnamakan Ibu Ratna Sari Dewi. Karena Ibu Ratna Sari Dewi itu tidak pernah ada, maka sebenarnya yang akal-akalan di balik kasus ini adalah Pemkot Mataram. Itu Ina. Sampai begini kan sama penyidik itu. Ina, saya dan jago sudah gusur Ina kan.
Yuk wali kota, Ina bilang. Wali kota yang ngusur Ina. Enggak mungkin dia ngusur Ina. Siapa yang mengusur? Pengadilan. Oh, bukan pengadilan. Pengadilan itu Ina sudah ikhlas, sudah menang. Mana mungkin dah pengadilan menggusur Ina. Enggak, bangkali ini wali kota, bukan Ina. Iya, wah wali kota gusur Ina. Gitu kan dia. Dengar-dengar sih bahwa wali kota yang biayain ada uang kerohimaan dikasih ke warga di sini dulu katanya. Itu dana dari wali kota. Terus penembokan ini dulu itu dana dari wali kota juga. Jadi bilangnya penyidik katanya sudah ada uangnya kan, tanah ini dikasih waktunya digusur. Iya sudah. Makanya tanah ganti rugi buat masyarakat waktu itu adalah wali kota. Tapi kan ganti rugi itu kan tidak ada sebenarnya ke Ina. Itu semua kan ada semua masyarakat yang bertahan di sini itu karena tidak ada ganti rugi sama sekali yang didapat dan tidak pernah mau keluar karena ini tanah mereka yang sudah mereka kuasai sejak dulu. Jadi soal sertifikat itu kan bisa dibuat-buat sertifikat, ijazah palsu aja sekarang yang ribut-ribut itu presiden aja ijazah palsu apalagi sertifikat tanah, dan banyak kok di luar sana yang double sertifikatnya. Ya terus-terusan dia bilang ini penyidiknya sama Ina. Ini kan sertifikat sudah ada, bukan sertifikat yang terbaik, itu sertifikat palsu gitu. Ina aja tahu mana yang benar mana yang Ina tidak sekolah. Dia bohong, itu sertifikat dia tidak benar, sertifikatnya Ibu Ratna Sari Dewi. Di mana tepatnya bikin sertifikat tentang tanahnya, tidak tahu ukurannya, tidak tahu anunya dibelinya di mana, siapa yang jual, mana orangnya, tempatnya beli itu tidak ada. Segitu kan dia penyidiknya. Asik. Mantap Ina ya ngomong. Ya saya Ina ngomong, saya nggak Ina waktu itu. Gimana nggak mantap sesuai kenyataan? Sesuai kenyataannya anakku, kata Ina gitu kan dia. Terima kasih Ina. Dia ngerokok dulu Ina, ya dikasih tutongan Ina rokok. Pak Mesri mau ngerokok bisa ngerokok tidak bisa, tapi Ina dikasih ngerokok. Itu dikasih dirayu air, Ina itu. Ya dikasih minum. Terus kenapa bilang wali kota bego? Ya makanya kan dia nggak urus orang, nggak urus masyarakat, makanya Ina bilang bego. Bukan diurus. Kalau dia urus masyarakatnya, buat apa bilang bego? Nggak berani so Ina bilang bego wali kota. Makan kalau dia terjun wali di masyarakatnya, mana bisa Ina keluarkan suara nama bego? Karena rumah Ina digusur dan Ina beserta keluarga ditelantarkan. Kemarahan itulah yang membuat Ina sampai berani ngomong bego, wali kota bego. Siap. Terima kasih untuk video kita. Kalau udah urus kan masyarakat, buat apa bilang bego-bego? Nggak ada artinya, nggak ada hasilnya. Besok kita, karena Ina kan sekarang itu udah jadi ratu sejagat. Ya enggak, Ina jadi ratu sejagat. Ratu sejagat karena dianggap simbol bagi rakyat Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan hak-hak. Itu karena negara sekarang itu juga mau menyita aset-aset rakyat, maka Ina itu bilang gini anunya penyidiknya kemarin enggak merasa Ina jual tanah. Yuk maka kau jual tanah aku mesa kau jual tanah, ada kau di sekolah sih Ina aku dek meli jual tanah aku isi masyarakat enggak tun tinduk lenak tun bebali ajak masyarakat ngombe jual tanah aku mesa enggak itu kan dia. Tos dulu, ratu sejagat. Ina apa Puknum atau Ibu Nurmah? Iya, kata Ina kan iya. Mantap Ina omongnya, kan enggak sekolah Ina. Ya udah aku di sekolah, amun hukum berhukum enggak tahu Ina ada batong kata Ina gitu kan dia. Jadi tidak sekolah bukan berarti buta kecerdasan. Setinggi-tingginya orang sekolah belum tentu dia cerdas. Iya. Gitu. Apalagi sekolah sekarang itu hanya melahirkan koruptor. Tidak sekolah anak. Jadi justru rakyat yang tidak sekolah inilah yang tahu kebenaran, yang tahu keadilan. Kalau mereka yang kuliah tinggi-tinggi jadi profesor, jadi dokter, jadi bajingan semua itu. Jadi doktor apa itu jadi bajingan semua, jadi koruptor. Ini nak sekolah lek tajah nak abun bapak umum ibu kan sekolah Arab itu. Tapi nak lulus sekolah dia nasi tetep sekolah dia temu mangan. Jadi nak lalu kayu bikin tekai bawa kan Ina kayu. Oke, sekarang sekarang Ina itu dapat bantuan nggak dari Pemkot? PKH dapat? Nggak ada. Sembako? Nggak ada. Ina dari mana dapat beras untuk makan sehari-hari? Mengkuli saya nak. Mengkuli lembe. Ya menyimpas
Pindang ini. Mindang ikan. Pindang Berapa ikan. upah sehari? Kalau banyak 50, kalau enggak banyak 25. Oh, tergantung Iya, nelayan. tergantung nelayan. Kalau ada sampai 50. Apa namanya? Angkut Iya, ikan itu ya? ikan. Oh, angkut Nah, ikan. besok lihat ya nak yang pikul-pikul ikan. Oke, nanti kita akan buatkan video khususnya soal Iya. Ina yang sedang manggul Ya. manggul ikan. Besok ya kita langsung live. Oke Ina, itu dulu video kita hari ini untuk perkembangan kasus Pak Puknung dan warga RT 08. Kita akan terus sampaikan agar masyarakat tahu, agar dunia buka mata bahwa apa yang dialami oleh warga di sini sudah sedemikian memprihatinkan, dan itu butuh perhatian dari semua kalangan, baik stakeholder maupun masyarakat umum. Mari sama-sama kita bersolidaritas untuk Pak Puknung dan keluarga yang ada di RT 08. Terima kasih, sampai jumpa lagi.